Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Perkenalkan, saya Muhammad. Saya Rina Nestiana. Dan saya Alvina. Kami akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, dengar-dengar Bapak hari ini akan melaksanakan proses coaching ya. Sebelum melakukan proses coaching pada hari ini, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan, boleh? Boleh. Oke, baik. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci kepada coachee. Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban si coachee ini, apakah sudah sesuai atau belum dengan pertanyaan yang Bapak ajukan. Kemudian jangan lupa ya Pak, pada saat nanti proses coaching, Bapak harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di mana yang diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi diri coachee. Oke, baik. Sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh, silakan. Oke. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching untuk kali ini adalah tentang kompetensi coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya pada proses coaching kali ini, yaitu ingin memberikan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang coachee sampaikan, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan lebih dulu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif betul, pada saat nanti proses coaching berlangsung. Baik, kemudian dari 2 hal yang sudah Bapak utarakan tadi, yaitu dengan mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, bagaimana dengan indikator ketercapaian yang ingin Bapak harapkan? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching itu, pertama saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan menggali potensi coachee. Baik. Kemudian menentukan langkah-langkah yang akan diambilnya oleh coachee dalam menyelesaikan masalah itu. Baiklah, jadi indikator ketercapaian yang ingin Bapak harapkan yang pertama adalah tadi Bapak ingin menggali permasalahan lebih dalam dari si coachee ini, kemudian mengarahkan atau membimbing, menggiring si coachee ini menemukan langkah-langkah apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya, begitu ya? Baik, kalau begitu Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silahkan melakukan proses coaching. Semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Baik, nanti setelah proses coaching kita kembali ngobrol-ngobrol. Oke, baik. Silahkan melakukan proses coaching ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Pak Muhammad. Bagaimana kabar Pak Muhammad juga hari ini? Dengar-dengar ada yang mau diobrolin, Bu. Iya betul, ada yang mau diobrolkan sebenarnya Pak. Apa nih yang akan kita obrolkan hari ini? Waktu yang kita gunakan paling 10-15 menit nih Bu. Iya, boleh tuh Pak, 10 atau 15 menit ya waktunya. Sebenarnya begini loh Pak, saya kalaulah di kelas mungkin ada temuan ya untuk pembelajaran di kelas, siswa itu sebenarnya kurang responsif ya, kurang minat atau
motivasi untuk belajar gitu. Kalau keadaan di kelas ya ada yang mungkin ngantuk gitu, ada saja itu Baik, setiap pembelajaran. baik Bu. Ibu merasa bahwa sebagian siswa memiliki minat dan motivasi belajar yang rendah. Iya. Itu terlihat tadi yang Ibu ceritakan, ada siswa yang tidak semangat. Ya betul. Nah, setelah kita berbincang-bincang beberapa menit ke depan nih nanti, apa sih yang Ibu akan harapkan? Mungkin harapan saya pada saat pembelajaran berlangsung ya, ada minat lah untuk pembelajaran, ada minat, ada sebagai motivasi lah. Kalau diberikan segitu kan anak antusias ya menerimanya gitu Pak. Oh, berarti Ibu ingin meningkatkan motivasi dan semangat belajar Iya, siswa ya? iya Dengan betul. menggunakan berbagai bentuk. Ketika Ibu ingin meningkatkan minat dan motivasi semangat belajar siswa dengan menggunakan berbagai cara tadi ya, Iya. cara apa yang akan Ibu gunakan Ibu meningkatkan minat dan belajar siswa? Mungkin kalau saya sendiri ya Pak, dengan melihat kemarin keadaan siswa seperti itu, apa memang saya harus menggunakan pembelajaran yang bervariatif gitu ya Pak? Oke, jadi dengan melakukan pembelajaran yang menarik Iya. bagi siswa, ini merupakan kondisi yang paling ideal menurut Ibu ya, Iya, untuk iya meningkatkan betul minat Pak. dan motivasi belajar siswa. Iya. Nah, jika kondisi idealnya 10 nih Bu, kondisi saat ini yang ada di kelas Ibu itu berada di level berapa? Kalau saya mendengar kata level ya, kalau siswa seperti itu mungkin saya memberi nilai 4 ya, di skala 4 seperti itulah Pak. Nah, kondisi Ibu tadi ceritakan ada di level 4. Sepertinya kalau sekarang-sekarang ini untuk level 10 agak susah mungkin Bu ya. Iya, susah Pak. Berkaitan dengan diri siswa sendiri yaitu minat dan motivasi. Jika hal ini bisa dilakukan, Ibu Bapak inginnya berada di level berapa? Kalau saya harapkan ya, kalaulah sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif, mungkin di level 7 ya yang saya harapkan, yang minimal. Kalau di angka 8 atau 9 sepertinya masih jauh ya Pak ya. Saya harapkan di level 7 saja sudah cukup gitu. Jika ingin Ibu mengharapkan di level 7, apa yang akan Ibu lakukan Bu? Mungkin saya membuat atau menggunakan model pembelajaran yang bervariatif. Mungkin di sana ada materi-materi yang berbeda, umpama yang biasa mungkin video ya Pak, gitu. Luar biasa menarik. Jika pembelajaran dilakukan dengan berbagai model yang bervariasi di setiap materi yang akan Ibu berikan kepada siswa. Namun selain model pembelajaran yang bervariasi, adakah cara lain yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar? Kalau saya sendiri mungkin ya ketika anak biar ada minat dan motivasi ya dalam pembelajaran, ya itu harus menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Mungkin jangan sampai hanya metode yang saya gunakan satu saja, umpamanya metode deskripsi saja gitu ya, salah satunya, tetapi saya mempersilahkan mungkin kepada siswa, silakan sesuai dengan perintah yang ada dan minat anak juga. Kadang anak, Bu saya tidak mau narasi, saya maunya bikinnya poster, ya mungkin disesuaikan dengan tema yang saya berikan kepada siswa itu kali. Selain tadi yang Ibu ceritakan ya mengenai model yang bervariasi, ternyata penggunaan media pembelajaran yang tadi Ibu ceritakan juga menarik juga untuk diperlukan ya Bu ya. Iya. Dari dua hal tadi Ibu, mana yang Ibu kembangkan terlebih dahulu? Kalau yang saya kembangkan dari yang tadi mungkin ibaratkannya di penggunaan metode ya dan teknik media pembelajarannya gitu ya, supaya anak juga ada minatnya yang beda lah dari hari-hari yang biasanya mungkin ya gitu. Super sekali ya. Setelah media pembelajaran yang menarik tadi Ibu ya, kemudian media tersebut dapat membantu Ibu dalam mengembangkan metode belajar bervariasi. Untuk merealisasikannya nih Bu nih, Ibu melakukannya kapan nih Bu? Kalau saya sendiri mungkin ya akan mengadakannya di minggu-minggu ini Pak, biar sesegera mungkin ada perubahan ke dalam pembelajaran siswa itu, supaya ya menarik lah gitu, ada beda gitu dari minggu-minggu yang lalu gitu ya Pak. Ya, mengingat tadi penting sekali ya Bu media yang akan digunakan dalam pembelajaran bervariasi Ibu. Nah, bukan tadi akan membuat media pembelajaran. Iya betul. Nah, pastinya media itu kan akan disesuaikan dengan model pembelajarannya. Dalam proses ini siapa yang akan Ibu ajak nih untuk berkolaborasi dalam membantu
mewujudkan proses ini Bu untuk pelaksanaan? Iya berjalan betul, dengan baik? iya betul Pak Muhammad ya. Setidaknya mungkin saya yang pertama saya akan lakukan mungkin akan konfirmasi dengan rekan guru sejawat ya, rekan sejawat yang ada di sekolah ya, terutama yang memegang mapel bahasa Indonesia ya gitu. Ketika nanti saya sudahlah mungkin dengan rekan sejawat yang tadi sesama guru bahasa, mungkin saya akan sampaikan juga mungkin di MGMP ya yang skupnya kecil gitu yang ada di sekolah gitu. Bahkan saya andai kata memang ke media pembelajaran, saya minta bantuan ke guru yang ahli di IT mungkin ya di bidangnya. Jadi biar matching gitu antara pembelajaran yang saya mungkin inginkan dengan keterbatasan atau apa. Jadi kami terinclude mungkin di dalamnya di antara beberapa rekan guru yang Berarti saya Ibu akan melakukan hubungi. kolaborasi Bu ya dengan Iya rekan-rekan betul, tersebut. iya Oke. harus ada kolaborasi Pak Nah, biar artinya agak akan beda ya ada hasilnya. kolaborasi yang apik Bu ya. Iya Baik, Bu. betul Pak. Kita sudah berada di penghujung Bu obrolan kita, tapi tak terasa nih waktu udah mau selesai dari obrolan kita yang singkat ini. Mhm. Apa yang Ibu dapatkan nih dari obrolan kita hari ini Bu? Kalau yang saya dapatkan dari obrolan tadi Pak, jadi saya menemukan ada solusi ya. Dari awal-awal agak kebingungan mungkin sedikit tentang pembelajaran karena di situ mungkin minat dan rasa motivasi siswanya kurang setelah saya mungkin ada ibaratkan coaching seperti ini dengan Bapak ya. Gitu. Alhamdulillah jadi saya menemukan solusi yang terbaik mungkin andai kata pembelajaran ada variasinya ya Pak supaya ada minat Iya. tumbuh dengan sendirinya ke siswa Luar itu. biasa. Super sekali Bu ya. Baiklah, karena waktunya habis Bu, kita bertemu lagi nanti minggu depan ya. Mhm. Saya nggak sabar nih ingin melihat dan mendengar ceritanya lagi nih setelah menggunakan media pembelajaran yang menarik dan dikemas dengan media pembelajaran literasi, hasilnya akan seperti apa? Apakah hasilnya meningkat atau malah sama nih nanti? Kita harapkan sih meningkat ya Bu ya. Iya, amin Motivasi Pak. dan Mudah-mudahan meningkat ya belajar Pak siswa. dari Iya. sebelumnya Terima kasih biasa. banyak, Bu. Nah, Iya, kita Pak, bertemu minggu sama-sama. depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Ya, Bu. bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan baik. Oke baik, alhamdulillah dengan lancar Pak ya, tidak ada kendala. Iya. Nah setelah Bapak melakukan proses observasi pada coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan hari ini, boleh ya? Ya, siap. Oke, pertanyaan yang pertama adalah apa yang sudah Bapak dapatkan pada saat proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Bapak harapkan? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur kitab. Yang Baik, pertama saya menanyakan tujuannya, ya, kemudian saya melakukan identifikasi permasalahan dari coach, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach serta tanggung jawabnya. Kemudian juga saya menggali potensi diri dari coach Bu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi oleh coach. Oke baik. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching hari ini dengan alur tirta Pak ya, yaitu terdiri dari tujuan, mengidentifikasi permasalahan coaching, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan serta mengarahkan si coaching untuk melakukan tanggung jawabnya. Oke baik. Baik Bapak, dari apa yang sudah saya amati tadi ada beberapa catatan, diantaranya Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, kemudian Bapak sudah menanyakan tujuan, Bapak juga sudah menanyakan rencana aksi, iya betul, kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching, kemudian yang terakhir Bapak juga sudah mengarahkan untuk si coaching ini melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan rencana aksinya ke depan. Baik Pak, tadi juga saya sudah mendengar percakapan antara Bapak dengan coaching, terlihat Bapak juga fokus, artinya Bapak sudah present ya, kehadiran penuhnya sudah terlihat, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, kemudian tentunya Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, selain itu terlihat juga coaching dapat jawaban-jawaban dari coaching itu terlihat itu sesuai dengan apa yang Bapak tanyakan. Oke, baik Pak, luar biasa nih apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching kali ini. Semoga Bapak kedepannya lebih sukses lagi ya Pak ya, lebih hebat lagi.
dalam melakukan proses coaching-coaching berikutnya. Jangan lupa berlatih Pak ya. Ada satu lagi nih pertanyaan, boleh? Boleh, silakan. Oke, baik. Dari hasil proses coaching hari ini nih Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dapat menggali informasi yang mendalam agar dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusi pada permasalahan yang dihadapi. Keren ya, berarti setelah proses coaching ini Bapak ingin mengembangkan lebih dalam lagi kompetensi mengenai bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, karena dengan kita mampu membuat pertanyaan berbobot kita bisa menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian kalau sudah mengarahkan itu kan otomatis ya Pak ya, coach bisa mengeksplor lebih dalam solusi-solusi apa yang akan dia lakukan untuk permasalahannya. Oke, baik Pak, obrolan kita sepertinya sudah cukup sampai di sini hari ini. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Bu Rina. Ya. Hari ini akan dilaksanakan coaching ya. Iya Bu. Sebelum melakukan proses coaching pada hari ini ada ya beberapa hal yang akan saya bicarakan kepada Bu Rina. Iya, boleh. Terima kasih. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching itu akan saya amati dari awal hingga akhir dengan rubrik penilaian sesuai dengan alur tirta ya. Iya. Yang kedua juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Yang ketiganya mendengarkan respon dari si coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan apa belum gitu kan. Iya. Dan jangan lupa Bu Rina juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, di situ proses kreatifnya juga gitu. Juga memaksimalkan potensi diri coach tersebut. Baik Bu Rina, sebelum dilakukan proses observasi, saya akan ajukan beberapa pertanyaan ya. Boleh tidak? Boleh Bu, silakan. Terima kasih Bu Rina. Untuk pertama kali di kompetensi yang ingin Bu Rina kembangkan dalam proses coaching itu untuk coaching hari ini tuh ya silahkan apa gitu. Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu tentang kompetensi coaching Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Iya. Baik, terima kasih Bu Rina. Jadi Ibu ingin mengembangkan di 3 kompetensi itu ya, yang tadi mungkin dari si coaching itu ada kehadiran penuh ya di situ. Jadi keduanya juga ada mendengarkan aktif ketika si coaching mungkin menyampaikan gitu ya. Dan yang ketiganya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul. Baik, sebelum dilakukan proses observasi, Bu Rina ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rina ya. Iya Bu, silahkan. Untuk yang pertama, kompetensi yang ingin Bu Rina kembangkan dalam proses coaching hari ini, apa itu? Oke, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini adalah yang pertama adalah tentang kompetensi coaching. Di mana kompetensi coaching itu terdiri dari 3 unsur, di mana yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Iya, baik Bu Rina. Jadi yang Ibu Rina mengembangkan di 3 kompetensi itu dari coaching, berarti yang tadi kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, bahkan mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nih begini Bu Rina, di antara ketiga yang tadi di kompetensi
coaching itu, Iya. mungkin tadi kan ada kehadiran penuh ya, Mm-mm. ada juga di situ Mendengarkan aktif. aktif Iya. dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul. Eh, Mungkin yang lebih baiknya atau spesifiknya yang akan dikembangkan Bu Rina itu di observasi ini bagaimana tuh? Oke, baik Bu. Jadi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan terkait potensi kali ini pada saat proses coaching adalah mendengarkan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Iya, baik Bu Rina. Jadi ada dua yang Bu Rina kembangkan ya, yang mungkin di situ tadi mendengarkan aktif dan Betul. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Iya, ya. betul. Iya. Kemudian dari dua hal yang dianggap lebih spesifik nih dari Bu Rina yang tadi tuh, indikator ketercapaian apa nih yang diharapkan oleh Bu Rina untuk kedepannya gitu. Oke. Baik Bu, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan pada proses coaching hari ini adalah saya ingin si coach ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan menggali semua potensi yang ada pada coach, kemudian coach dapat menentukan langkah-langkah yang dapat diambilnya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya. Baiklah Bu Rina, jadi di indikator ketercapaian yang Bu Rina inginkan dalam proses coaching ya, kali ini adalah pada saat coach menemukan sendiri solusi ya, dalam pembelajarannya atau permasalahan yang dihadapinya. Baik, terima kasih Bu Rina atas jawabannya. Silahkan nanti Bu Rina melakukan proses coaching dengan coachingnya ya. Setelah proses coaching sudah selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali mungkin ya Bu Rina. Iya Ibu, terima kasih. Iya, silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana, sehat Pak hari ini? Oke, baik. Dengar-dengar ada yang mau Bapak obrolkan nih. Iya Bu, ada beberapa hal yang saya obrolkan dengan Ibu. Oke, baik. Apa nih Pak yang akan Bapak obrolkan hari ini? Mengingat waktu yang kita miliki hanya 10-15 menit saja. Baik Bu, begini Bu, pada saat pembelajaran di kelas, terutama pelajaran saya, itu ada sebagian siswa yang terlihat tidak semangat sudah belajar dan mengantuk, bahkan ada yang tertidur di kelas. Padahal saya sangat menginginkan murid-murid saya memiliki minat dan motivasi yang tinggi, sehingga dalam pembelajaran saya jadi lebih menarik. Oke, baik. Jadi Bapak merasa sebagian siswa Bapak memiliki minat dan motivasi belajarnya rendah ya. Kemudian hal tersebut terlihat tadi ada yang mengantuk, tidak bersemangat, bahkan tertidur ya. Iya, baik. Nah, setelah kita berbincang-bincang atau ngobrol nih 15 menit ke depan, apa sih yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya harapkan adalah semoga nanti murid saya itu meningkat minat dan motivasinya dalam belajar, terutama pada saat pelajaran saya dengan menggunakan berbagai cara. Oke, baik. Jadi Bapak ingin motivasi atau dan minat belajar peserta didik atau siswa Bapak ini meningkat ya Pak ya, dengan berbagai cara nih. Oke, ketika Bapak ingin meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dengan menggunakan berbagai cara nih, menurut Bapak cara apa yang akan digunakan untuk bisa meningkatkan minat dan motivasi mereka dalam belajar? Rencananya saya akan menggunakan cara dengan melakukan pembelajaran yang menarik Bu bagi saya. Oke, pembelajaran yang menarik Pak ya bagi siswa ya. Terdengar asik tuh sepertinya. Jadi dengan pembelajaran yang menarik, kemudian ini bisa meningkatkan minat dan motivasi. Ini kondisi yang dianggap ideal ya bagi Bapak ya. Nah, kondisi ideal ini kan misalkan 10 nih. Dari 10 di 10 ini kan ada tingkatannya 10, levelnya 10. Kondisi pembelajaran Bapak saat ini ada di level berapa nih? Ketawa Bapak nih. Menurut saya Bu, untuk kelas saya, pembelajaran saya kayaknya kalau menurut saya pribadi level 4. Karena saya mengingat tadi Bu, di dalam kelas jumlah siswa yang memiliki minat dan motivasinya itu sangat rendah dan jumlahnya hampir separuhnya gitu. Oh iya, berarti kalau misalkan 34 ada
17. Oke, baik. Berarti ada di kondisi di level ya. Kondisi Bapak saat ini itu ada di level 4. Baik. Kalau sekarang ini sih Pak ya, karena ini berkaitan dengan minat dan motivasi, sepertinya sulit gitu untuk menaikkan sampai di level 10 karena ini berkaitan dengan diri siswa itu sendiri. Nah, jadi untuk melakukan hal ini nih, Bapak ingin mengharapkan ada di level berapa siswa Bapak nih, di level berapa? Ya, untuk kondisi saat ini sih saya mengharapkan berada di level 7 lah, ya. Menurut saya itu kayaknya sudah cukup baik. Oke, udah dari 4 ke 7 Pak ya. Oke, Ya, baik. Jadi baik. menurut Bapak itu sudah cukup baik. Nah, untuk sampai ke level 7 nih Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan melakukan menggunakan model pembelajaran bervariatif di setiap materi yang saya ajarkan. Oke, apa tadi pembelajaran bervariatif ya, luar biasa menarik nih kayaknya kalau misalkan Bapak bisa melakukan model pembelajaran yang bervariasi di setiap materi ya. Kemudian, namun itu kan tadi model ya. Ya. Ada cara lain tidak Pak untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta Menurut didik? saya selain menggunakan model yang bervariasi, cara lain yang akan saya gunakan yaitu membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Oke, baik. Jadi selain menggunakan model bervariasi, ternyata penggunaan media yang menarik juga diperlukan Pak ya. Betul. Baik, dari dua hal tadi Pak, dari model yang bervariasi, kemudian dari pembelajaran apa tadi, media ya, Ya, media media. pembelajaran yang menarik. Nah, mana yang akan Bapak kembangkan lebih dulu? Menurut saya yang akan saya kembangkan terlebih dahulu Bu adalah membuat media pembelajaran. Karena media pembelajaran menarik itu merupakan sarana untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Kemudian media ini juga dikemas dengan model pembelajaran yang nanti bervariasi gitu. Oke, baik. Keren nih kayaknya nih. Jadi Bapak setelah membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian media ini tentunya akan membantu Bapak ya untuk mengembangkan model-model pembelajaran yang bervariasi. Nah, untuk merealisasikan hal tersebut nih Pak, kapan akan melakukannya nih? Ya, secara pribadi sih saya akan segera membuat media pembelajaran buku ini, kemudian disesuaikan dengan model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti di kegiatan pembelajaran saya. Oke, keren ya. Berarti secepat kilat gitu. Jadi minggu ini harus sudah dilakukan gitu. Iya, dicoba Pak. Memang mengingat pentingnya media ini bagi siswa untuk menarik minat mereka untuk belajar supaya tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang tidur bahkan gitu ya. Kemudian dengan media yang menarik ini kita juga bisa mengemasnya dengan model-model pembelajaran yang bervariasi. Baik Bapak, tadi kan Bapak juga berkata ada media pembelajaran yang menarik nih. Kira-kira siapa orang yang akan Bapak ajak kolaborasi untuk melakukan action Bapak ini? Iya. Pertama saya akan berdiskusi dengan satu persatu dengan rekan sejawat saya Bu, yang mata pelajarannya sama dengan saya. Kedua saya akan membahasnya di MGMP di tingkat sekolah, mungkin ada di tingkat kabupaten juga ya Bu ya. Kemudian saya akan meminta bantuan ke rekan saya yang mahir IT untuk membantu saya membuat media pembelajaran. Dan saya akan gunakan itu untuk mendukung proses pembelajaran saya nanti dengan model yang bervariasi. Oke, baik. Berarti Bapak akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah nanti ya. Oke Pak, sepertinya akan menjadi kolaborasi yang asik nih ya Pak ya. Oke, Bapak, kita sudah berada di penghujung obrolan nih. Tak terasa sudah mau selesai. Iya, obrolan kita singkat banget nih. Dari obrolan yang sudah kita lakukan nih Pak, apa yang Bapak dapatkan? Awalnya sih saya bingung apa yang harus saya lakukan gitu kan, dengan siswa-siswa yang memiliki minat yang rendah seperti itu. Namun setelah melakukan obrolan ini dengan Ibu, beban hati saya sedikit terurai dan kemudian terbantu ya, sehingga ditemukannya solusi dari permasalahan yang saya sedang hadapi, yaitu dengan membuat media pembelajaran menarik serta menggunakan model pembelajaran bervariasi nanti yang akan saya gunakan. Oke, baik, super sekali nih Bapak nih. Oke, baiklah Pak, karena waktunya sudah habis ya, kita ketemu lagi minggu depan ya, karena Bapak actionnya minggu ini nih, saya nggak sabar nih ingin mendengar ceritanya, apakah dengan menggunakan media yang menarik, kemudian dikemas dengan model pembelajaran yang bervariasi, apakah ada peningkatan ya, apakah meningkat ke arah yang lebih baik atau malah stuck di situ. Tapi saya berharap ada perubahan ya Pak ya.
Baik Bapak, kita ketemu lagi di minggu depan. Ya. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rina, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu. Nah, setelah melakukan tadi observasi bersama Koci, tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Rina ya. Iya siap. Itu mungkin yang kesatunya, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diharapkan. Oke, baik Bu, tadi dalam proses coaching saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur Tirta. Yang pertama saya menanyakan tujuan obrolan hari ini, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, kemudian menanyakan rencana aksi apa yang akan dia lakukan untuk mengatasi permasalahannya tersebut, serta menanyakan tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Iya. Oke, bagus sekali ya Bu Rina. Sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan Alhamdulillah alur kita Bu, ya, yang iya. tadi. Baik, sesuai dengan yang saya amati ada beberapa catatan, diantaranya Bu Rina sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta ya, yang tadi sudah menanyakan tujuan kepada coach, terus mengidentifikasi permasalahannya yang sedang dihadapi oleh si coach tersebut. Terus setelah itu juga terlihat ada bimbingan coach dan menentukan rencana aksinya juga ya untuk kedepannya yang akan dilakukan oleh Bu Rina sendiri telah menemukan tanggung jawab pada diri coach. Iya. Agar rencana aksi yang dilakukannya dapat terlaksana dengan baik. Iya betul Bu. Iya. Terus yang keduanya juga di sini tadi saya amati juga sudah mendengar percakapan ya antara Bu Rina dengan coach. Terlihat tadi bahwa Ibu sudah fokus melihat atau mendengarkannya dari wajah berbeda ya. Ada kehadiran penuh gitu, jadi fokus lah artinya melihat, mendengarkan dengan responsif di sana. Terus saya tadi juga mendengarkan aktif ya, ada mendengarkan aktif. Tentunya juga Ibu sudah mengajukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kepada si coach tersebut. Dan yang ketiganya juga di sini tadi terlihat coach dapat kesesuaian ya antara pertanyaan Ibu yang diberikan dengan jawaban yang diberikan oleh coach juga gitu. Siap Ibu. Berarti sungguh luar biasa ya Bu Rin sebenarnya yang tadi saya amati ketika perjalanannya lagi coaching gitu ya tadi. Apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching kali ini, semoga Bu Rina kita diberikan kelancaran ya ke depannya, kesuksesan untuk melakukan coaching. Amin. Yang berikutnya gitu. Satu lagi nih pertanyaan Bu Rina, jangan sampai lupa nih untuk kedepannya. Iya Bu, silakan Bu. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching hari ini? Oke baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dalam proses coaching berikutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang disesuaikan dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, kita dapat menggali informasi-informasi yang mendalam dari permasalahan si coach ini agar dapat mengarahkan coach tersebut menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik, terima kasih Bu Rina, luar biasa sekali nih. Terima kasih Ibu. Setelah proses coaching ini, Ibu akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali informasi lebih banyak lagi gitu atas permasalahan yang sedang dihadapi coaching. Iya betul. Sehingga proses yang akan dilakukan coaching berikutnya akan lebih baik lagi. Iya betul Bu. Baik Bu Rina, sepertinya kita sudah di akhir obrolan kita, tak terasa ya, sudah panjang lebar kita tadi. Siap Ibu. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab juga baik, nih. Ibu. Sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching alur Tirta yang tadi kita sudah lakukan gitu. Saya akhiri saja sampai di sini Bu Rina. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Pak Muhammad. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Muhammad juga Alhamdulillah. nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu, dengar nih Ibu akan melaksanakan coaching hari ini ya. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu, boleh Bu? Boleh, silahkan. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati Bu. Iya. Dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coachee. Dan kemudian yang ketiga, nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga nih dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi diri coachee Bu ya. Nah baik Bu, sebelum dilaksanakan proses observasi Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan lagi nih, boleh Bu? Boleh, silahkan Pak Ya. Muhammad. Untuk yang pertama, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching untuk hari ini Bu nanti? Baik Pak Muhammad, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching nanti adalah tentang kompetensi coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh ya, Iya, ketika betul. nanti proses coachingnya. Yang kedua mungkin mendengarkan aktif ya, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, baik Ibu ya. Jadi Ibu ini ingin mengembangkan 3 kompetensi inti tentang coaching Bu ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti kepada coaching. Di antara ketiga itu Bu, dari kompetensi tadi ya dalam coaching, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan Bu dalam melakukan observasi nanti? Ya baik Pak Muhammad, yang lebih spesifik ya yang akan saya kembangkan mungkin saya mendengarkan aktif ya di sana. Dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu baik Bu ya. Kepada coaching. Baik, jadi ada 2 Bu ya, betul, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian dari 2 hal yang tadi Bu, yang dianggap lebih spesifik tadi ya, indikator ketercapaian yang diharapkan nanti oleh Ibu apa Bu? Ya, baik Pak Muhammad, di sini kan ada indikator ketercapaian ya. Jadi yang ingin saya dapat dari proses coaching yang saya lakukan adalah di sini coach tersebut mendapatkan solusi ya dari suatu permasalahannya. Betul. Dengan menggali potensi coaching, menentukan langkah-langkah yang akan diambilnya dengan penyelesaian permasalahan tersebut. Baik. Oke, jadi indikator pencapaian yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini adalah pada saat coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bu ya. Baiklah, terima kasih Bu atas jawabannya. Nanti silahkan Ibu melakukan proses coaching ya Bu ya dengan coaching. Setelah proses coaching selesai, nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali Bu ya. Nah, silahkan Bu ya untuk melakukan coachingnya. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Iya, dengar-dengar nih hari ini ada yang mau dobrokan gitu. Iya nih Bu, ada beberapa hal ya yang dilakukan hari ini. Iya, baik Bu Rina, merasa tadi Bu Rina yang dikatakan bahwa sebagian siswa memiliki minat dan motivasi yang belajar yang rendah ya. Hal tersebut terlihat adanya siswa yang tidak semangat, mungkin ya mengantuk, bahkan tertidur pulas mungkin ada juga ya seperti itu ketika pembelajaran. Nah setelah kita berbincang-bincang di beberapa menit ke depan nih, apa sih yang Bu Rina harapkan gitu dari obrolan kita? Baik Bu, jadi harapan saya adalah saya ingin meningkatkan minat dan motivasi siswa saya dalam mengikuti pembelajaran bersama saya itu dengan menggunakan berbagai macam cara lah agar mereka bisa giat gitu Bu belajar. Iya, baik Bu Rina, berarti Ibu ingin meningkatkan tentang motivasi ya, motivasi siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai cara. Nah oke Bu Rina, ketika ingin meningkatkan minat dan motivasi pembelajaran siswa saat kita mengajar gitu, coba menggunakan berbagai cara mungkin di situ ya. Cara apa yang Bu Rina akan gunakan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa itu? Iya Bu, baik.
saya akan menggunakan cara dengan melakukan pembelajaran yang menarik bagi siswa, Bu. Iya, ya betul. Nah, oke Bu Rina. Jadi dengan melakukan pembelajaran yang menarik bagi siswa, mungkin ya ketika kita mengajar gitu, merupakan suatu kondisi paling ideal ya. Mungkin ketika Bu Rina akan lakukan seperti itu, karena untuk meningkatkan minat dan motivasi siswanya ketika belajar gitu. Nah, jika kondisi ideal ini yang akan saya tanyakan kepada Bu Rina, umpama di skala berapa nih, umpama 1 sampai 10, kondisi yang saat ini yang dirasakan sama Bu Rina di skala berapa nih kira-kira? Kalau saya mau bilangnya, ya, saya harus bilang ya. Iya betul. Skalanya ya sekitar memang ada di posisi 4 Oh, sekali, makanya saya malu ini untuk malu ya. Iya. Ketika pembelajaran udah tahu ya seperti itu keadaan, berarti ada skala 4 Belajarnya itu. juga tidur, Bu. Waduh. Ada hampir sebagian gitu. Iya. Berarti tidak menarik ya. Iya pembelajaran betul. saya. Oke, Bu Rina. Kondisi Ibu tadi di level 4 ya, yang dia ambil itu di skala 4 gitu. Sepertinya kalau sekarang ini ketika mencapai di level 10 nih, sedikit agak susah mungkin ya, agak Iya. untuk mengingat keterkaitan dengan siswa yang seperti itu gitu. Minat dan motivasinya kurang ya. Jika hal ini bisa dilakukan sama Bu Rina, ingin berada di level berapa nih kalau sudah bagus gitu kira-kira Sekarang masih level 4 nih ya, Bu. Mungkin saya ingin naik lah Bu Haji ke level 7 aja lah, udah baik sepertinya. Amin, mudah-mudahan ya. Udah banyak. Iya, amin. Mudah-mudahan dari level 4 jadi 7 walaupun Iya. tidak sampai 10 ya, minimal ada kenaikan Iya, gitu saya ya. harapkan sih bertahap ya Bu Haji ya. Iya, baik. Ya, saya bisa mencapai level 10, tapi untuk saat ini 7 sudah cukup. Iya. Oke, baik. Untuk dapat mencapai level 7 nih, apa yang akan Bu Rina lakukan gitu? Pertama yang akan saya lakukan adalah ketika saya mengajar, saya menggunakan model-model yang bervariasi Iya. pada setiap materi pembelajaran yang saya. Iya, baik Bu Rina. Luar biasa menarik nih. Kayaknya jika pembelajaran itu dilakukan ya dengan berbagai model yang bervariasi mungkin terhadap siswa gitu ya, di setiap materi yang akan kita sampaikan di kelas ya gitu. Nah, namun selain model pembelajaran yang bervariasi ini, umpama ada cara lain tidak sih yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam kelas itu, dalam pembelajaran tuh? Selain model pembelajaran yang bervariasi, mungkin saya bisa membuat media pembelajaran yang menarik. Baik. Jadi selain model yang bervariasi, ternyata penggunaan media pembelajaran yang menarik jadi sangat diperlukan sekali ya sebenarnya nih. Nah, dari 2 hal tadi yang Bu Rina katakan, mana yang akan Bu Rina lebih kembangkan gitu, untuk dikembangkan lebih jauh lagi gitu, yang mana sekiranya? Untuk saat ini sepertinya karena ingin menggunakan model yang bervariasi, tapi kalau misalkan media pembelajarannya tidak menarik kan sama saja ya berarti Bu Haji ya. Berarti nanti saya akan mengembangkan atau membuat media pembelajaran yang menarik dulu. Iya, super sekali nih ya, yang ide-idenya brilian sekali, udah untuk merancang pembelajaran yang lebih maju ya. Super sekali nih Bu Rina. Setelah membuat media pembelajaran yang menarik tadi ya, kemudian media tersebut dapat membantu Bu Rina mungkin ya dalam mengembangkan model-model pembelajaran yang bervariasi itu. Untuk merealisasikannya nih, Bu Rina akan melakukannya kapan sekiranya nih? Oke, baik Bu Haji, karena media pembelajaran ini sangat urgent ya untuk segera dikembangkan kepada peserta didik supaya minat dan motivasi mereka meningkat. Saya akan melakukannya segera mungkin di minggu ini. Iya. Wah, keren pokoknya ya, sigap menanggapinya nih. Karena kita mengingat penting sekali ya media pembelajaran di saat kita pembelajaran di kelas ya. Jadi memberikan pembelajaran yang bervariasi ya Bu Rina ya. Nah, Ibu akan membuat di sini media pembelajaran media pembelajaran ya pastinya. Media yang akan disesuaikan dengan model pembelajarannya dalam proses ini. Siapa yang sekiranya Bu Rina akan mengajak berkolaborasi mungkin dengan siapa gitu? Mungkin ada yang diajak gitu di situ, yang dihubungi? Oh, ada. Jadi saya nantinya akan berkolaborasi yang pertama mungkin dengan rekan-rekan sejawat yang sering memberi nanti satu akan
ngobrol. Iya, betul. Kemudian saya akan bahas lebih detailnya di MGMP sekolah Mhm. dan juga akan menanyakan pendapat di MGMP kabupaten. Ih, bagus sekali ya. Oke oke Bu Rina, kalau nama gitu ya. Berarti Ibu akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ya. Dan juga satu lagi Bu Haji, Apa tuh? kalau misalkan saya bikin media pembelajaran yang bersifat digital nih. Oh iya misalkan iya betul kan menggunakan- biar menarik ya iya, tadi. Saya mungkin meminta bantuan teman yang mahir di bidang IT. Ih, bagus sekali, betul, banyak yang orang terlibat ya di dalamnya di situ. Nah, baik Bu Rina kalau begitu. Berarti Bu Rina akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah yang tadi ada dengan guru IT itu ya. Oke, sepertinya akan menjadi kolaborasi yang sungguh bagus nih, apik sekali gitu ya Bu Rina. Baik Bu Rina, kita sudah berada di penghujung obrolan kita. Tak terasa ya waktu 10 menit sudah terus-terus berjalan gitu. Nah, terasa waktu sudah habis nih, udah selesai. Sebenarnya sudah tidak 10 menit lagi, bahkan lebih nih. Dari obrolan kita yang singkat ini, apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini nih? Pertama-tama tadi sebelum saya ketemu sama Ibu nih, Mhm. saya mengalami kebingungan ya. Oh, bingung Apa ya? yang harus saya lakukan gitu. Perasaan saya sudah melakukan banyak hal gitu untuk mendongkrak meningkatkan motivasi peserta didik Mhm. belajar di pembelajaran saya dengan baik. Tapi setelah saya mengetahui beberapa cara tadi Mhm. dari pembelajaran yang bervariasi, dimulai dengan membuat Media pembelajaran ya, menarik, saya iya. berharap ini bisa Memberikan memberikan minat dan motivasi belajar. motivasi peserta didik juga meningkat. Iya, gitu, betul Bu Rina. Super sekali nih ya. Kalaulah saya perhatikan betul-betul super nih untuk kedepannya gitu ya. Baiklah, karena waktunya habis, kita ketemu lagi di minggu depan. Ya, saya akan sabar menanti nih ya perkembangannya nanti. Setelah menggunakan media pembelajaran yang menarik dan dikemas mungkin sedemikian rupa ya, agar model pembelajarannya bervariasi ya, hasilnya juga akan lebih bagus lagi. Apakah hasilnya meningkat atau malah sama atau bagaimana nih untuk kedepannya? Doain Bu Haji biar meningkat. Iya, baik. Terima kasih Bu Rina. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina atas percakapannya kita ngobrol hari ini. Baik Bu, bagaimana tadi hasil dari proses coaching? Berjalan dengan baik? Baik, alhamdulillah Pak Muhammad. Alhamdulillah ya berjalan dengan lancar tadi dengan percakapan dengan Bu Rina. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ya Bu, ada beberapa pertanyaan ya. Iya, betul. Saya tanyakan kepada Ibu. Mhm. Pertama, ini pertanyaan apa yang didapatkan Bu pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang tadi diharapkan Bu ya? Baik Pak Muhammad, tadi selama proses coaching yang saya sudah lakukan ya dengan menggunakan alur Tirta ya. Yang pertama mungkin di situ saya menanyakan tujuan yang akan ditanyakan di permasalahan itu. Dan yang keduanya juga melakukan proses identifikasi permasalahan coaching itu. Dan yang ketiganya ada rencana aksi yang akan dilakukan coaching serta tanggung jawabnya gitu ya. Kemudian saya juga menggali potensi dari si koci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami gitu ya, yang ibaratkannya yang tengah koci hadapi lah, alami gitu ya. Nah, seperti itulah Pak Muhammad. Jadi sudah berhasil melakukan proses coaching. Iya udah. Iya. Sesuai dengan yang saya amati, ada beberapa catatan nih. Pertama, tadi Ibu ya sudah berhasil melakukan proses coaching Iya. dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, Iya, betul. mengidentifikasi masalah Iya. yang sedang dihadapi oleh coach Ibu ya. Juga terlihat tadi membimbing coach Ibu Iya. untuk menemukan rencana aksinya, apa yang akan dilakukannya. Dan juga saya amati juga Ibu juga telah melakukan tanggung jawab ya. Iya, betul. Agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua juga tadi saya juga mendengar percakapan ya Ibu dengan coach terlihat tadi bahwa Ibu sudah fokus ya, artinya betul. bahwa Ibu sudah melakukan
kehadiran penuh ya, maksudnya. betul. Kemudian ibu juga mendengarkan aktif dan tentunya ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan tadi yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Dan yang terakhir ketiga, selain itu terlihat juga Koci dapat kesesuaian kesesuaian antara pertanyaan ibu yang berikan ya dengan jawaban yang diberikan oleh Koci. Iya. Dan luar biasa Bu ya. Terima kasih Pada proses coaching kali ini ya, semoga Ibu selalu diberikan kelancaran dan kesusahannya untuk melaksanakan coaching berikutnya. Nah, satu lagi pertanyaan Ibu. Iya, untuk baik. Ke depan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching kali ini apa? Oh, baik Pak Muhammad. Iya. Mungkin saya di sini ada kompetensi yang ingin saya akan kembangkan. Mengajukan pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci ya yang disampaikan oleh Koci, dapat menggali informasi. Iya. Informasi yang lebih dalam lagi gitu ya, agar dapat mengarahkan Koci untuk menemukan solusi dalam permasalahan yang ia hadapi mungkin di situ. Baik, luar biasa ya. Nah, setelah proses coaching itu ya, Ibu akan mengembangkan tadi pertanyaan bobot agar dapat menggali lebih banyak lagi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga proses untuk melakukan proses coaching berikutnya akan lebih baik. Amin. Baik amin. Bu, sepertinya kita sudah berada di akhir. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Sesi tanya jawab ini bersama saya dan sudah melakukan observasi menggunakan alur tirta proses coaching dengan alur tirta. Iya, betul. Sehari sampai sini Bu, terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak Muhammad. Iya, sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses coaching untuk supervisi akademik kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.